Lalu terdakwa berjalan dari ruang tamu keluar lewat pintu depan menuju ke arah garasi, lalu menyalakan mobil Alphard dengan posisi mobil kepalanya masih ke arah dalam garasi. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali ke belakang jasad korban Tuti Suhartini dari depan kamar mandi. Jasad korban Amelia Mustika Ratu masih ada dan saksi Mimin Tarsih masih ada di dalam kamar mandi. Setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu sampai di teras gudang dengan posisi berdiri menghadap ke kebun, beberapa saat kemudian dari arah garasi datang terdakwa dan menyuruh dengan bahasa, "Angkat, ayo rangka mobil ke," atau "ayo kita angkat mobil." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat ke jasad korban Tuti Suhartini dan dari pintu belakang datang saksi Aligi Reksa Pratama. Kemudian mengangkat jasad korban Tuti Suhartini dengan posisi saksi Muhammad Ramdan alias Danu di sebelah kanan mengangkat bagian pundak sampai leher. Terdakwa dari sebelah kiri mengangkat atau memegang bagian punggung, serta saksi Aligi Reksa Pratama di samping terdakwa dari sebelah kiri memegang bagian punggung sampai pinggang. Dengan posisi tersebut kemudian mengangkat jasad korban Tuti Suhartini menuju ke garasi di mana saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang duluan atau bagian kepala duluan. Setelah sampai garasi dan pada saat sampai di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi kepala mobil sudah menghadap ke jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik ke teras rumah serta pintu belakang sudah terbuka. Kemudian saksi Abi Aulia turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian di sebelah kanan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat jasad korban Tuti Suhartini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk. Setelah itu saksi Muhammad Ramdan alias Danu diam di garasi dekat mobil, sedangkan saksi Aligi Reksa Pratama dan saksi Abi Aulia tidak terlihat lagi. Dan beberapa saat kemudian terdakwa melalui pintu depan membopong atau mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu lalu dimasukkan di bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi ditumpuk di atas jasad korban Tuti Suhartini, di mana bagian kepalanya berada di atas kaki jasad korban Tuti Suhartini dan kakinya berada di atas kepala jasad korban Tuti Suhartini. Bahwa sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Dan setelah berada di ruang tamu lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk menyiramkan air ke lantai yang ada darah atau bercak darahnya. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu menuju kamar mandi dan dengan menggunakan ember warna biru yang diisi dengan air serta sebuah gayung warna biru kemudian menyiram lantai yang terdapat bercak darahnya dengan air, yakni posisi lantai di depan kamar mandi dan lantai di bagian dapur. Di lantai ruang tamu, lantai di ruang TV dekat kamar, dan di karpet yang ada di ruang TV yang terdapat bercak darahnya. Setelah itu menuju kamar mandi sambil membersihkan sandal yang dipakainya. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu memberitahu terdakwa bahwa saksi sudah selesai menyiramkan air di lantai yang terdapat bercak atau noda darahnya. Dan terdakwa kembali menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengecek kembali apakah masih terdapat darah atau bercak darah di lantai atau karpet. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu mengecek kembali ruang tamu, ruang TV dan karpet, dapur dekat wastafel dan di depan kamar mandi. Dan setelah memastikan sudah semuanya disiram dengan air lalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa sekaligus pamitan untuk pulang yang dijawab oleh terdakwa dengan kalimat "awas ulah bocor" atau "awas jangan bocor" dengan nada agak tinggi. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu pulang melewati pintu depan lalu mengambil sepeda motor yang diparkir di kebun sebelah garasi. Untuk selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha PGR melalui jalan Cisepi, Jalan Cagak. Bahwa setelah kejadian terdakwa datang ke rumah ibu dari saksi Muhammad Ramdan alias Danu yaitu saksi Ida Musidawati lalu memanggil-manggil dan berpura-pura memberitahukan seolah-olah terjadi perampokan dan pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, serta mengatakan jangan-jangan istri dan anaknya meninggal dunia. Di mana pada saat itu terdakwa menggunakan jaket warna merah, lalu terdakwa pergi ke Polsek Jalan Cagak untuk melapor kepada pihak berwenang. Selanjutnya ketika terdakwa bersama petugas kepolisian sampai di halaman depan rumah terdakwa sudah banyak orang berkerumun dan terdakwa berpura-pura baru mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, saksi Aligi Reksa Pratama alias Reza dan saksi Abi Aulia serta saksi Mimin Tarsih mengakibatkan korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu meninggal dunia. Hal ini sesuai visum RPP yaitu 1.
dari Dr. Fahmi Arif Hakim SPFM Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sakti Bandung diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut. Berdasarkan visum et repertum nomor R garing Fer garing 77 garing 8 Oktober garing 2021 garing Dopol tanggal 18 Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah Nyonya Tuti Suhartini dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih 55 tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka tapi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar patah, robeknya selaput keras patah dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tutul. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia atau jaringan kekurangan oksigen pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tutul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak. Berdasarkan visum et repertum nomor garing Fer garing 78 garing 8 Oktober garing 2021 garing Dopol tanggal 18 Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan bedah jenazah Nona Amalia Mustika Ratu dengan kesimpulan pada mayat perempuan berumur kurang lebih 23 tahun ditemukan beberapa luka terbuka tapi tidak rata di daerah kepala dan wajah serta disertai memar, patah tulang tengkorak, memar patah, robeknya selaput keras otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tubuh. Selanjutnya pada pemeriksaan organ dalam ditemukan tanda-tanda hipoksia atau jaringan kekurangan oksigen pada sebagian organ dalam. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tubuh pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak. Yang kedua dari Dr. Sumi Hasri Purbati, Dr. DFM SPF dari hasil pemeriksaan forensik sebagai berikut. A. Terhadap jenazah Tuti Suhartini alias Nung binti Urip Hasan Binomo ditemukan jenazah perempuan panjang tubuh 150 cm terdapat luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 x 1 cm disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran 6,5 x 1 cm disertai patah tulang. Terdapat krepitasi tulang pada hidung, patah tulang pada tengkorak dan hidung didapati luka-luka sebagai berikut. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 x 1 cm disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi bagian tengah dengan ukuran 6,5 x 1 cm disertai patah tulang. Pada hidung terdapat krepitasi tulang, patah tulang pada tengkorak dan pada hidung. Berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah sebagaimana terbaik di atas dapat saksi jelaskan sebagai berikut. Didapati luka pada korban Tuti Suhartini alias Nung binti Urip Hasan Binomo, luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 x 1 cm disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilahnya tajam. Luka terbuka di dahi tengah dengan ukuran 6,5 x 1 cm disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam yang bilahnya tajam. Patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul. Patah tulang pada tengkorak disebabkan oleh benda tumpul. B. Terhadap jenazah Amalia Mustika Ratu alias Amel binti Yosef Hidayat ditemukan jenazah perempuan panjang tubuh 160 cm terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran 5 x 1 cm disertai patah tulang kepala dan terdapat luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran 4 x 1 cm. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 x 2 cm disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran 6 x 3 cm disertai patah tulang. Terdapat bekas memar di lengan kanan bagian atas. Pada bagian hidung terdapat krepitasi tulang, patah tulang kepala sisi kanan pada dahi bagian kanan, kiri dan bagian hidung. Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran 5 x 1 cm disertai patah tulang kepala. Luka terbuka di dahi kanan dengan ukuran 7 x 2 cm disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran 6 x 3 cm disertai patah tulang. Pada hidung terdapat krepitasi tulang. Didapati luka pada korban Amalia Mustika Ratu alias Amel binti Yosef Hidayat. Terdapat luka di kepala bagian kanan dengan ukuran 5 x 1 cm dan ukuran 4 x 1 cm disertai patah tulang kepala disebabkan oleh benda tumpul. Terdapat luka terbuka dahi kanan dengan ukuran 7 x 2 cm disertai patah tulang dan luka terbuka di dahi kiri dengan ukuran 6 x 3 cm disertai patah tulang disebabkan oleh benda tajam. Terdapat patah tulang pada hidung disebabkan oleh benda tumpul. Perbuatan terdakwa Yosef Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 huruf H.